Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum fi hadzal qanat. Ismil kamil Sunyanul Iwari. Ana thaliba fi Qism Lughatul Arabiyyah wal Udabiyah fi Kulliyatil Udabi wal Ulumil Insan fi Jamiatil Islami Al Hukumiyatin Radin Fatah Palembang. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem penterjemahan yang telah saya pelajari dalam mata kuliah terjemah Indo-Arab dengan dosen pengampu Ibu Isnaini M. Hum. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sistem penterjemahan yang saya gunakan dalam menerjemahkan cerpen saya yang berbahasa Indonesia ke bahasa Arab dengan judul cerpen Si Sapi Perah. Nah, si sapi perah ini sendiri sudah bermakna dua makna ya, konotasi dan denotasi. Sapi perah sendiri diartikan sebagai hewan yang bisa diperah dan menghasilkan susu, yaitu sapi. Dan di makna konotasinya sendiri itu bermakna seseorang yang diperalat atau dimanfaatkan gitu oleh orang lain. Nah, ceritanya itu bercerita tentang seorang perempuan yang baik hati dan juga polos bernama Dina. Beliau bertemu seorang laki-laki lalu jatuh cinta kepada pemuda yang bernama Andre yang membuat dia lupa dengan dirinya sendiri dan terjebak dalam konflik percintaan yang membuatnya mengalami banyak tekanan, stres, dan berakhir pada kematiannya. Lalu kematian si Dina. Lalu dalam penterjemahan sendiri yang saya lakukan adalah dengan sistem pembagian konteks dengan paragraf per paragraf. Jadi pembagian paragraf per paragraf sendiri di cerpen ini saya bagi menjadi 7 paragraf singkat, dan di sini saya setelah membaginya menjadi paragraf lalu membaginya menjadi kalimat per kalimat. Karena penterjemahan itu adalah pemindahan makna dari satu bahasa ke bahasa lain, tentunya akan ada perbedaan dari struktur kebahasaan baik dari sistem penulisan dan juga bahasanya sendiri gitu kan. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu punya ciri khas sendiri dan bahasa Arab juga punya ciri khas sendiri. Nah, lalu bagaimana cara saya menerjemahkannya? Pertama, setelah saya membagi paragraf itu saya akan memecahnya menjadi kalimat per kalimat. Nah, kalimat-kalimat tersebut akan dipecah lagi berdasarkan sistem penulisan bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, untuk kalimat sendiri itu dalam bahasa Indonesia terdiri dari kalimat sederhana dan kalimat kompleks, dan kalimat sederhana sendiri terdiri dari subjek dan predikat atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan dalam bahasa Arab itu kalimat sendiri terbagi dua, yaitu jumlatul ismiyah. Kalimat sempurna itu terbagi dua, yaitu jumlatul ismiyah atau jumlatul fi'liyah yang terdiri dari predikat, subjek, dan juga keterangan. Atau dalam jumlatul fi'liyah itu ada fi'il, fa'il, dan maf'ul, dan ismiyah itu ada mubtada, khobar. Nah, jadi setelah kalian tahu tentang kalimat, dan yang perlu kalian ketahui lagi untuk menentukan jenis kalimat itu kalian harus mengetahui dulu kalimat awal kata. Jadi saya menerjemahkan juga kata per kata setelah menentukan satu kalimat. Nah, satu kalimat itu sendiri sebelumnya ditandai dengan tanda titik atau tanda koma ataupun tanda kutip. Di sini saya bagi hanya menjadi 3 kalau dari berdasarkan cerpen yang saya gunakan. Sedangkan mengapa tanda kutip 2 itu juga termasuk, karena itu menandakan satu kalimat itu sebagai penjelas kalimat selanjutnya yang menjadikan kalimat tersebut sebagai kalimat menyebut. Karena tanda kutip 2 atau kuasani itu dalam bahasa Arab, dalam konteks cerpen bahasa Indonesia itu terkadang terdapat di awal kalimat. Nah, awal kalimat tersebut tidak menjadikan kalimat tersebut sebagai penentu fi'il atau penentu jenis kalimat dalam bahasa Arabnya, karena fungsinya itu sama, yaitu sebagai penjelas dari kata setelahnya. Jadi kalian juga harus memperhatikan tanda bacanya. Dan hal yang paling penting lagi harus kalian perhatikan adalah padanan kata dalam kamus. Seperti contohnya sapi perah ini kan kalimat yang bermakna konotasi, dan itu tidak ada padanannya dalam
istilah bahasa Arab. Adanya hanya dalam bahasa itu hanya pemanfaatan kalau nggak salah, dan itu terjemahnya adalah hanya perkamusan secara bahasa gitu, secara bahasa bukan istilah itu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak nyambung, karena tidak nyambung saya tetap terjemahkannya secara bahasa, yaitu kata per kata. Maka si sapi perah itu menjadi al-baqaratul halib, al-baqaratul halub, atau sapi perah. Nah, lalu untuk kata per kata itu saya gunakan untuk menentukan kalimat ini termasuk dalam jumlatul ismiyah atau jumlatul fi'liyah. Dan untuk menerjemahkan sendiri itu cukup sederhana ya, karena dia bisa kita tambahkan katanya atau kita kurangi. Contohnya pada paragraf pertama itu kan ada kata di mana saya menambahkan huruf ala pada kata fi haramil ala fatata baydoa tawilun. Jadi pada kata Dina begitulah semua orang di kampus ini memanggil gadis bertubuh, kan, memanggil gadis. Nah, di situ tidak ada ala. Ala itu kan bermakna ke. Jadi walaupun kita mengartikan kata per kata, tapi kita bisa menambahkan atau mengurangi kata dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Arab kalau dirasa tidak nyambung kayak itu katanya kalau diartikan kata per kata. Namun kita jadi sistemnya itu artikan kata per kata, jika ada kalimat yang tidak nyambung atau kurang bisa kita tambahkan atau kita kurangi, seperti itu. Atau misalnya kita temukan bahasa yang kurang tepat seperti pada kata sebegitulah semua orang di kampus memanggil gadis putih bertubuh langsing. Nah, jadi gadis putih bertubuh langsing. Nah, di sini tuh kalau diartikan kata berkata al-fatatul baydo'at tawilah bisa kita ganti dengan, maksud saya kayak bertubuh tinggi kan. Kalau diartikan kata berkata at-tawilul jisim, bertubuh tinggi. Sedangkan kalau tawilun itu di konteks ini kan menyebutkan fisik dari si Dina yang bertubuh tinggi, maka jisimnya bisa dihapus jadi tawilun aja gitu. Tawilun sudah mewakili tubuhnya yang tinggi, jadi di sini bisa dihapus, jadi bisa dikurangi atau ditambah katanya, seperti itu. Lalu ada juga untuk penentuan, mungkin itu aja sih yang menjadi konteks utama saya dalam menerjemahan kayak itu kan. Jadi bisa disesuaikan dalam bahasa Arab dan juga bahasa Indonesianya. Nah, lalu ada juga kata yang kita tuh tidak ada dalam bahasa Arab tapi maknanya sama, seperti dalam bahasa Indonesia itu saya menggunakan kata lelaki bajingan seperti Andre. Nah, bajingan itu tidak ada dalam bahasa Arab, adanya yang miripnya itu liar ataupun kasar, yaitu dalam bahasa Arab itu hasyun. Nah, kita bisa menggunakan kata yang sejenis atau semakna, yang berkonotasi sama seperti itu. Mungkin itu saja tips dari saya dalam menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Sangat simpel bukan, dan sangat mudah. Jadi untuk kalian ingin belajar menerjemahkan, jangan ragu dan jangan bingung dan jangan takut. Silakan mencoba, karena menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu sangat asik. Sekian dari saya, Sunia Nuriwari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.